manusia. Kalau manusia hidupnya atau tubuhnya ini dikotori dengan berbagai macam hal yang tidak disukai atau tidak disenangi oleh Tuhan. Contoh seperti mabok-mabokan, rokok, bahkan sirip pinang. Ya, secara ini orang bilang sirip pinang ini kan tidak ada masalahnya. Oke, baik. Kalau kita ikuti tentang ilmu kesehatan, sirih itu obat untuk menyembuhkan segala macam gigi lubang, bahkan itu juga menghilangkan bau mulut kalau kita konsumsi. Dan kapur itu mengandung enzim kimia, itu bisa menimbulkan yang namanya kanker gigi, kanker rahang. Dan kalau pinang, dia mengandung alkohol, itu sekitar 0,8%. Nah, itu merusak tubuh kita. Nah, kita pada umumnya, kita orang Kristen zaman dulu, gereja ini paling penting, ini lebih penting, bangunan secara fisik. Tetapi secara manusia, kita kamera Pak, itu sudah on itu Pak, silakan. Oke, baik. Saya mulai dari mana ini? Ya, mulai dari tadi bait Allah itu. Kata-kata sambutan pertama Boleh, kenalkan nama Bapak. Oke, baik. Oke, baik. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Pendeta Barnabas Nyoleni, STH. Saya taruh STH, saya tidak taruh yang titel lain. Dan saya pendeta gembala sidang di NTT, khususnya di Pulau Sumba, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kecamatan Kodi, Desa Hunggo, Kampung Baundari. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Lukas Tamonov, yang dimana mempercayakan kami untuk menyampaikan firman Tuhan, karena firman Tuhan ini adalah segalanya bagi orang percaya, karena firman Tuhan itu adalah nafas kehidupan bagi orang percaya, terlebih khususnya doa-doa kita kepada Allah. Oleh sebab itu, malam ini kami akan belajar tentang materi tentang bait Allah secara fisik atau bangunan yang dibangun oleh tangan manusia, dan bait Allah yang dibangun secara khusus oleh tangan Allah melalui debu tanah yang diciptakan pada pertama Kejadian pasal 1 ayat 26, yang dikerjakan oleh tangan Allah langsung. Nah, pemahaman yang pertama kita akan bahas tentang bait Allah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Seringkali terjadi polemik yang terjadinya keganjalan terhadap iman orang Kristiani. Poin yang pertama di sini, bait Allah secara fisik yang dikerjakan oleh tangan manusia. Seringkali kita sebagai orang Kristen, kita selalu memperhatikan atau kita selalu menjaga bangunan secara fisik. Tetapi secara tubuh manusia seringkali kita mengabaikannya, kita tidak jaga. Nah, pada waktu Yesus dia disiksa, dan ketika dia disalibkan di atas bukit Golgota, firman Tuhan berkata bahwa bait Allah itu terbelah, tirai itu terbelah menjadi dua. Pengertian dari sini bahwa tidak ada penghambat lagi, tidak ada pemisah lagi, dan manusia bisa hubungan langsung dengan Allah melalui doa-doa mereka, tidak pakai pengantara melalui pendetanya atau pastornya, imam besarnya, tidak ada lagi, karena tembok pemisah atau tirai pemisah itu sudah dihancurkan ketika Yesus disalibkan di atas bukit Golgota. Jadi itu kita bebas sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang percaya, tidak ada pengantara, tidak ada penghalang, tidak ada penghambat lagi, kita langsung berkomunikasi dengan Tuhan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Tuhan butuh
kehidupan manusia itu hidup kudus. Hidup kudus pengertian di sini adalah hidup sesuai dengan setiap kebenaran firman Allah. Dalam suratan 1 Korintus pasal 1 ayat 16 dan ayat 17, di sana Tuhan tegaskan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Tubuh kita ini adalah miliknya Allah. Jadi bagaimana Roh Kudusmu tinggal dalam hidup kita kalau kita tidak menjaga hidup kita? Contoh seperti kalau kita menghancurkan atau merusaki atau mendustai tubuh kita dengan hal-hal yang tidak berkenan, seperti minuman alkohol, seperti rokok, itu membuat kehidupan kita tidak bersih, tubuh kita. Jadi Roh Kudusmu tinggal dalam hidup kita, mau tinggal dalam kita sebagai orang percaya. Kalau kotor, Tuhan Roh Kudus tidak akan tinggal. Tetapi ketika dia bersih, di sana akan Roh Kudus akan tinggal. Ibaratkan seperti kita punya rumah. Ketika rumah itu kotor, kita sebagai pemilik rumah kita tidak tinggal nyaman. Kenapa? Karena kotor, karena tidak bersih. Begitu pula juga dengan kehadiran Tuhan. Tuhan mau tinggal dalam hidup kita kalau hidup kita ini bersih. Artinya hidup kita ini harus sesuai dengan setiap kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita jaga setiap kehidupan kita bahwa bait Allah yang sesungguhnya adalah kita. Jadi kita akan jaga sehingga bait Allah atau hidup kita ini harus kudus, harus benar, sehingga kita layak untuk masuk dalam kerajaannya Tuhan. Karena dalam firman Tuhan berkata bahwa orang yang layak baru bisa masuk dalam kerajaan surga. Kuduslah kamu, sebab aku kudus, itu kata Allah. Jadi bagaimana terjadinya restorasi Allah dalam hidup kita kalau kita tidak menjaga bait Allah, kehidupan kita sesuai dengan firman Allah. Oleh sebab itu, seluruh pemirsa, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengambil komitmen untuk hidup di dalam Tuhan, kita harus ikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita harus ikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena satu yang Tuhan butuh adalah hidup benar dalam Tuhan. Contoh seperti 10 hukum Allah. Allah melarang dengan keras, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan mencuri, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya kau lanjut. Nah, seringkali terjadi di kalangan kita sebagai orang percaya, hal-hal itu kita tidak jaga. Bahkan hal-hal itu yang dilarang oleh Allah justru kita melanggar, kita melakukan hal itu. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata bahwa kita harus jaga kehidupan ini sehingga kita bisa layak dan berkenan masuk dalam kerajaan yang disiapkan oleh Tuhan. Tetapi melalui semuanya itu, firman Tuhan mengajak kita untuk melatih diri kita untuk beribadah. Di dalam satu firman Tuhan, Keluaran pasal 23 ayat 25, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Rotimu, air minumanmu diberkati oleh Allah. Segala sakit penyakit dijauhkan. Jadi pemahaman tentang bait Allah secara fisik yang dibangun oleh tangan manusia dan bangunan bait Allah hidup kita yang diciptakan langsung oleh Allah, yang paling dominan yang kita harus jagai adalah tubuh bait Allah kita. Karena bait Allah yang sesungguhnya adalah kita. Jadi kita harus jaga. Jangan sampai kita pergi ke gereja, kita pergi beribadah, kita masuk gereja, selesai kita beribadah, kita pulang, kita buat hal yang lain. Tuhan tidak melihat langkah secara jasmani kita ke gereja, tetapi Tuhan melihat rohani kita, ketaatan kita, kesetiaan kita yang sesungguhnya dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak kita, mari jagalah bait Allah yang adalah milik kita, dan di sana akan Roh Kudus akan tinggal di sana. Dan tidak terdapat dalam tubuh kita sebagai manusia ada 3 dimensi. Yang pertama, tubuh, jiwa,
dan roh. Nah, tubuh dan jiwa ini ketika kelak nanti kita dipanggil pulang oleh Tuhan, tubuh jiwa akan kembali kepada tanah. Tetapi yang kembali kepada sorga, kembali kepada Bapa di sorga adalah roh. Nah, roh yang mana? Roh yang sudah mengalami perubahan, atau roh yang sudah mengalami roh baru atau hidup baru, lahir baru. Baru masuk dan layak masuk dalam kerajaannya Tuhan. Kalau tidak bisa. Oleh sebab itu, mari kita menjaga hidup kita. Sehingga melalui kehidupan kita ini, kita bisa berkenan di hadapan Allah. Oleh sebab itu, saya percaya bahwa saudara dimanapun berada, jagalah hidupmu, karena bait Allah yang sesungguhnya adalah hidupmu, dan latihlah hidupmu beribadah kepada Allah, dan lakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Karena apa yang kita mau belum tentu Allah mau. Tetapi apa yang dimau oleh Tuhan dan kita lakukan, itu akan berkenan di hadapan Allah. Oleh sebab itu, kita percaya bahwa hanya satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada Allah lain yang dapat menyelamatkan kita. Karena Yesus satu-satunya adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, di malam ini saya percaya bahwa apa yang menjadi komitmen, apa yang menjadi pergumulan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, bahwa jawaban dan jaminan hanya ada dalam Tuhan ketika kita berdoa. Karena doa adalah dapat merubah segala sesuatu. Karena doa punya kuasa, dan doa itu dapat menyembuhkan setiap kehidupan kita. Mau sakit penyakit, masalah kita, ada jawaban ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Bagaimana doa kita mau didengar oleh Tuhan? Tuhan minta doa orang benar bila dengan yakin, sangat besar kuasanya apabila hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi ketika hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, dia mau berdoa berapa kali pun, Tuhan tidak dengar. Kita kembali koreksi hidup kita. Yesaya 59 ayat yang kedua. Tuhan tidak dengar doa kita karena kita masih melakukan kejahatan, kita masih melakukan dosa. Nah, disitulah yang menjadi penghalang buat kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, mari kita kembali kepada Tuhan, koreksi kembali kehidupan kita, introspeksi hidup kita, apakah sudah layak, sudah benar atau belum. Tentunya kita sebagai orang percaya, kita masih ada di bumi ini, kita masih melakukan kesalahan. Tetapi mari kita belajar untuk datang kepada Tuhan, tinggalkan kehidupan yang lama, dan hidup baru dalam Kristus, dan percaya Tuhan akan memulihkan kehidupan kita, dan Tuhan akan memberkati kita. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, dan salam sejahtera dan salam hormat buat Pak Lukas Tamonov, di mana malam ini kami boleh berjumpa, dan kami percaya bahwa ini bukan pertemuan pertama dan terakhir, tetapi ini akan pertemuan selanjutnya. Kami akan berjumpa melalui udara, melalui YouTube, siaran. Kami akan tetap siap untuk melayani Tuhan dimanapun kami pergi dan berada. Kami percaya bahwa di situ tangan Tuhan tidak pernah berhenti untuk menolong kami. Tuhan akan selalu menyertai di mana kami pergi dan berada. Puji Tuhan dan shalom. Shalom Pak David. Sekarang kita tadi Pak Nabas bicara tentang jalan. Tidak ada jalan lain kecuali Yesus. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6, Bapak ambil bagian di jalan ke sorga hanya satu-satunya di dalam Yesus. Agak dekat sedikit Bapak supaya bisa nyampe suaranya. Silakan Bapak. Kok ini miring ya? Ya. Tidak diangkat sedikit. Oke. Tentang Yohanes 14 ayat 14 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. itu yang saya mau ngomong. Ya. Shalom. Salam jumpa sahabat-sahabat Kristus. Saat ini bersama saya Evangelis dari Suboling. Dan saat ini juga kami ada di kediaman Pak Lukas. Kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan tentang satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 14 ayat 6. Jadi Yesus berkata,
Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dari ayat ini ada 3 kata penting, yaitu jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kenapa ini penting? Inilah yang menjadi pembeda antara iman Kristen dan iman yang bukan Kristen. Kalau di luar sana orang ingin selamat, mereka mengajarkan harus buat ini, buat itu, mau lakukan ini, lakukan. Tapi Yesus berkata, aku jalan. Ada satu pepatah kuno yang berkata bahwa ada banyak jalan ke Roma. Kenapa pepatah itu muncul, ada banyak jalan ke Roma? Karena pada zaman dulu itu Roma menjadi negara adidaya pada masa Imperium Romawi. Bagaimana caranya supaya orang di luar Roma itu gampang ke Roma, atau orang Roma pun bisa gampang ke daerah luar Roma? Makanya prajurit Roma, pemerintah Romawi ini membangun jalan agar orang bisa ke Roma dengan tidak sulit. Nah, mungkin banyak jalan ke Roma, tapi untuk ke surga hanya ada satu jalan, melalui Yesus. Meskipun kita berbuat baik, meskipun kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial, menolong banyak orang, tapi semuanya kita lakukan tanpa di dalam Yesus, semua perbuatan baik kita tidak ada gunanya. Sampai hari ini ada banyak orang meminta jalan, mencari jalan untuk bagaimana supaya bisa sampai ke surga. Tapi saat ini kita tidak perlu lagi mencari jalan. Jalan itu sudah ada. Sekarang kita harus punya keputusan, kita mau ikut jalan itu atau tidak, dengan cara mempercayai Yesus. Karena hanya Yesuslah yang penghubung antara surga dan dunia. Yesus bukan manusia yang dituhankan, tapi Tuhan yang datang jadi manusia dan menyatakan diri bahwa Dia adalah jalan. Selain jalan, apakah jalan itu benar atau enggak? Kan banyak jalan. Sehingga Yesus perlu menegaskan, dan kebenaran. Karena ada banyak jalan, belum tentu jalan yang benar. Sehingga Yesus perlu menekankan jalan dan kebenaran. Karena dalam Roma 3 ayat 10 mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Artinya tidak ada orang yang bisa sampai ke surga jika tidak ada pembenaran dari Tuhan. Karena itu kita setiap manusia perlu dibenarkan oleh Yesus melalui darahnya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Kristus, setiap kita manusia di dunia, sebaik apapun kita berbuat baik, tanpa ada darah Yesus yang membenarkan kita, kebaikan kita itu seperti kain kotor di mata Tuhan. Karena itu kita perlu berbuat baik ketika kita terima Yesus. Perlu diketahui bahwa kita berbuat baik itu bukan untuk selamat, tapi karena sudah diselamatkan, kita sudah dibenarkan oleh Yesus, maka itulah yang memotivasi kita, mendorong kita semakin berbuat baik. Jadi kita sudah menemukan jalan, kita perlu dibenarkan dari cara hidup yang salah, dari kehidupan yang salah, dari hati yang kotor, pikiran yang kotor, perbuatan kotor, itu perlu dibenarkan. Karena di dalam darah Yesus ada pembenaran. Tanpa darah Yesus tidak mungkin satu orang pun bisa dibenarkan. Siapapun di dunia ini, siapa saja, jika tanpa ada pembenaran dari Yesus, tidak akan sampai kepada Bapa. Dan juga yang ketiga yaitu kehidupan. Jalan, kebenaran, dan kehidupan. Semua orang yang hidup, pasti mati. Dan semua orang yang mati ada 2 tempat pilihan. Entah dia mau ke surga apa neraka. Sama-sama hidup. Satu yang hidup kekal di surga, satu hidup kekal di neraka, mengalami siksaan. Nah, bagaimana nasib akhir hidup kita nanti di akhirat? Apakah kita akan kekal di surga atau kekal di neraka? Saat kita masih di dunia, inilah yang punya kesempatan untuk menentukan pilihan. Di dalam Yohanes 11 ayat 25, Yesus berkata, akulah kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Tidak ada seorang pun datang kepada akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percayaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Artinya orang yang tidak percaya Yesus, walaupun masih hidup, mereka adalah mayat yang berjalan. Tapi kalau orang yang percaya Yesus, meskipun sudah mati,
dia adalah orang yang hidup. Karena itu sahabat-sahabat Kristus, Bapak Ibu dimanapun berada, adalah hal yang bersyukur kita bangga punya Yesus. Kita bangga punya Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus juga bangga punya umat seperti Anda dan saya? Kita sih bangga punya Yesus, tapi pastikan Yesus juga bangga melihat hidup kita. Oh, ini anak-anak saya luar biasa. Jangan sampai kita saja yang bangga dengan Yesus, tapi Yesus sendiri nggak bangga dengan kita. Karena melihat kelakuan kita malah lebih parah dari mereka yang tidak percaya Yesus. Ingat, kekristenan tanpa pertobatan di dalam Yesus, nasib akhirnya akan sama seperti orang yang tidak percaya Yesus. Karena itu selagi kita masih hidup, dikasih kesempatan, kita harus benar-benar mencari Tuhan. Kita sudah ada di jalan yang benar, kita perlu ada pembenaran. Supaya apa? Ketika Tuhan Yesus datang, kalau kita masih hidup, Tuhan Yesus datang, ya kita akan hidup bersama Yesus. Kalau kita sudah mati, Tuhan Yesus datang, kita akan bangkit bersama Yesus. Ini ayat yang paling sangat membedakan. Kenapa sangat membedakan? Orang lain mau selamat harus buat ini, buat ini, buat itu. Itu pun masih dalam kemungkinan, belum tentu. Tetapi kita, Yesus berkata apa? Aku jalan kebenaran. Kamu mau buat apapun terserah. Yang penting kalau tanpa saya, kamu tidak akan selamat. Tanpa ada pembenaran dari saya, tidak akan selamat. Karena di dalam saya sudah mati dan hidup. Maka setiap orang yang mati di dalam kebenaran akan hidup di dalam kebenaran dan akan dibenarkan ketika penghakiman di akhir zaman. Bapak Ibu jemaat Tuhan, biarlah kita menjadi umat Tuhan yang selalu berada dalam jalan yang benar dan hidup di dalam kebenaran. Maka jangan ragu, Pak. Saya yakin bahwa ketika Yesus datang, kita akan hidup bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya di surga. Jangan pernah menggadaikan imanmu hanya karena jabatan. Jangan pernah menggadaikan imanmu hanya karena uang. Jangan pernah menggadaikan imanmu hanya karena wanita atau laki-laki. Tidak boleh. Karena di dalam Yesus keselamatannya pasti. Di luar Yesus keselamatannya belum pasti, tidak pasti. Belum pasti dan tidak pasti itu beda. Kalau belum berarti akan. Kalau tidak, ya memang tidak. Karena itu hidup dalam kebenaran, karena kita adalah anak-anak kebenaran. Shalom, salam jumpa bersama saya Evangelis dari Suboli. Tuhan berkati. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Ini ada tambahan sedikit dari kedua Bapak. Tadi Pak Buling menyampaikan tentang jalan kebenaran dan hidup. Sulit kalau di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia karuniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya jangan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, saya Lukas Tamono, berasal dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, sama-sama dengan Pak Nabas. Dan seperti siaran biasanya, saya selalu kasih tahu nama karena saya berdomisili di Jakarta Utara. Siaran kali ini kami ada di bagian timur dari Waduk Pluit, Jakarta Utara. Saudaraku, saya menjumpai Anda kesekian kalinya. Saya sambung Pak Buling tentang jalan. Saudaraku, jalan ke surga itu susah gampang, saudaraku. Saya analogi seperti ini. Sekarang Pak Nabas mau berangkat dari Jakarta menuju Kupang. Harus memiliki tiket. Di Kupang itu anggap aja surga. Di Jakarta ini adalah bumi. Kalau misalnya tidak ada tiket, Pak Nabas tidak bisa naik pesawat. Tiket itu sangat penting, saudaraku. Dalam suatu perjalanan. Dalam suatu perjalanan itu tiket itu sangat penting. Saya memberitahukan kepada Anda.
Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian pasal 1 ayat 26. Tuhan Allah menciptakan manusia segambar, serupa dengan Tuhan. Kalau Tuhan Allah Bapa kita tinggal di sorga. Yohanes pasal 1 ayat 1, 2, dan 3. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Saudaraku, kalau mau berangkat ke sorga, ibarat suatu perjalanan, harus memiliki tiket. Ini ada penekanannya, saudara. Saudara mesti melihat kembali. Manusia itu satu gambar dengan Allah. Tetapi yang membuat manusia itu terpisah dengan Allah, supaya ada jalan itu, yaitu Yesus Kristus itu, saudaraku. Itu di Taman Eden. Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Tuhan Allah membuat kontrak kerja dengan Adam. Semua pohon yang di dalam taman itu kau boleh makan buahnya. Tetapi satu pohon yang di tengah-tengah taman itu kamu tidak boleh makan buahnya. Pada saat kamu makan, maka kamu pasti akan mati. Saudaraku, pada saat itulah Adam keluar dari Taman Eden. Sehingga, saudaraku, manusia itu terpisah dengan Tuhan. Manusia itu terpisah dengan Tuhan dan tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Sehingga, saudaraku, ada jalan. Di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa mau ke sorga harus melalui aku. Sekarang kalau Anda mau ke sorga, Anda tidak memiliki tiket. Dari mana Anda mau berangkat? Di bandara sana sudah ditungguin, dijaga sama polisi tentara. Kalau tidak punya tiket, kamu diusir. Kamu tidak bisa masuk. Naik pesawat aja tidak. Naik kereta juga tidak. Orang kamu tidak punya tiket. Saudaraku, di Markus pasal 1 ayat yang ke-9. Saya bacakan buat saudara ya. Saudara mencatat ayat ini dan saudara bisa nanti membaca. Markus pasal 1 ayat yang ke-9. Yesus dari Nazaret, tanah Galilea. Ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Pada saat Yesus dibaptis, ia keluar dari air. Seekor burung merpati duduk di atas kepala Yesus. Ada suara dari sorga berkata, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudaraku, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Tadi ayat yang ke-6 aku jalan. Saya naik di ayat yang ke-15. Barang siapa yang mengasihi aku, dia harus turuti perintah-perintahku. Yesus memberi perintah. Tapi Anda dengan saya melawan perintah-perintah itu. Bagaimana Anda mau ke sorga? Itu tiketnya. Tiketnya pada saat Yesus dibaptis dan dia keluar dari air. Seekor burung merpati duduk di atas kepalanya. Dan ada suara dari surga berkata, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Disitulah asal mula jalan terbuka menuju ke sorga. Karena Yesus 100% Roh Allah yang masuk ke rahim Maria dan dia dilahirkan. Umur 8 hari ia dibawa ke bait Allah dan diserahkan. Di sana ada abdi Allah namanya Simeon. Begitu Simeon melihat Yesus dibawa oleh orang tuanya, Yusuf dan Maria masuk ke bait Allah dan diserahkan. Di sana kata Simeon, setelah aku melihat keselamatan yang dari Allah, maka aku akan pulang dengan selamat atau pulang dengan sentosa. Saudaraku, Anda mau ke sorga itu punya tiket. Ya kalau Anda tidak punya tiket, bagaimana Anda mau naik pesawat? Kalau Anda tidak punya tiket, bagaimana Anda mau bisa naik kereta mau ke Surabaya? Kalau Anda tidak punya tiket, bagaimana Anda mau naik kapal laut? Tiket itu syarat utama. Karena Yesus itu kudus, Yesus dari sorga, turun ke bumi, masuk di dalam rahim Maria. 9 bulan kemudian ia dilahirkan. Ia berumur 12 tahun, ia dibaptis. Berumur 30 tahun, ia mulai bekerja. 3,5 tahun kemudian, ia ditangkap oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Disalibkan
dikuburkan. 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Dan 40 hari kemudian dia menampakkan diri kepada sejumlah banyak orang. Sebelum ia naik ke surga, ia berkata, "Kamu jangan tinggalkan Yerusalem sampai aku memberi kamu penolong untuk bisa menghibur kamu, menyertai kamu, dan menasihati kamu, yaitu Roh Kudus." Roh Kudus adalah jaminan antara Anda dengan saya. Jadi, kamu mau ke sorga itu harus punya tiket. Yesus dari sorga turun ke bumi. Ia melayani umatnya. Setelah ia naik kembali ke sorga, ia janji ada Roh Kudus yang akan menjadi penghibur kamu. Kamu jangan tinggalkan Yerusalem sampai 10 hari kemudian Roh Kudus turun. Dan di Kisah Rasul pasal 2 sampai seterusnya, saudara nanti baca sendiri. Itu tiket, saudaraku. Anda harus punya tiket mau ke sorga. Kalau Anda dengan saya tidak memiliki tiket, tapi cita-citanya tinggi, mau masuk sorga. 10 hukum Allah yang tadi disebutkan Pak Nabas, tentang jangan buat patung, jangan menyembah kepada Allah lain, hormati ayahmu dan ibumu, jangan berzina, jangan mencuri, jangan saksi dusta, jangan ingin akan harta benda orang lain. Saudaraku, itu hukum-hukum Tuhan itu harus kita patuhi. Dan sebagai orang tua harus memberitahu kepada anakmu pagi, siang, dan malam. Ya, itu saudaraku. Ini siaran singkat karena kebetulan Pak Nabas dan Pak Boling ada datang bersama saya. Kami siarannya di wilayah Jakarta Utara. Kami sebagai pengikut Tuhan Yesus, kami memberitahu alamat kami jelas. Karena yang membela kami Tuhan Yesus, saudaraku. Roma pasal 8 ayat 31. Apabila kamu di pihak Tuhan, siapapun tidak bisa dapat melawan kamu. Saudaraku, saya bukan menakut-nakutin Anda, tetapi orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Anda dengar baik-baik, Roma pasal 8 ayat 31. Apabila kamu di pihak Tuhan, siapapun tidak akan melawan kamu. Intinya, di dalam hati Anda kudus, di dalam telinga Anda itu harus bersih, mendengarkan hal yang baik-baik, mulut Anda juga harus kudus, harus suci. Kurang lebihnya seperti saudaraku. Jadi, siaran singkat malam ini, kami memberitahukan kepada Anda yang berada di Pulau Timur, yang berada di tempat-tempat lain, khususnya orang Timur. Khususnya orang Timur karena nenek moyang kita sudah dilahirkan dari darah Kristen. Jadi seperti tadi Pak Boling, Anda jangan menggadaikan imanmu atau tukar imanmu dengan nona-nona. Jangan tukar imanmu dengan laki-laki, atau tukar imanmu dengan jabatan, atau tukar imanmu dengan harta. Yesus itu adalah Allah kita, Allah yang luar biasa. Bisa memberkati Anda dengan saya berlipat-lipat kali. Asal Anda taat dan setia kepadanya, dan Anda selalu berharap. Dan Anda berusaha supaya memiliki tiket. Karena sorga itu tidak memiliki tiket, jalan tertutup bagi Anda dengan saya. Ya saudaraku, salam damai, salam sehat. Sebelum Anda bepergian kemana-mana, Anda harus menggunakan masker dan usaha mencuci tangan sebelum dan sesudah Anda beraktivitas. Yang ketiga, berusaha menghindari kerumunan banyak orang. Salam sehat, salam damai sejahtera buat Anda sebagai saudaraku yang berasal dari Pulau Timur yang menangkap siaran ini. Apakah Anda polisi, tentara, pegawai negeri, buruh pabrik, petani, nelayan, siapapun Anda sayang Tuhan lebih dari segala-galanya. Sehingga tiket Anda bisa berusaha memiliki dan Anda hari ini hidup dan suatu hari nanti Anda bisa memperoleh surga yang Anda cita-citakan. Salam dan salam sehat. Saya tambahkan salam sadar buat Anda yang belum sadar menerima firman Tuhan. Haleluya. Salam. Selamat malam Pak Yengki. Terima kasih udah buka ruangannya, udah kami pakai